Assalamualaikum Bu Usra. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabarnya nih hari ini? Seperti biasa. Apa ya? Not good enough. Oh, bad mood? Bad mood enggak sih, cuman karena terlalu banyak yang dipikirin. Jadi mau bilang apa gitu ya. Mau bilang baik-baik saja juga nggak mungkin. Ya, aku lagi tidak baik-baik saja gitu. Lagi tidak baik-baik saja. Bu Usra, kemarin Bu Usra chat Mai ini gitu kan, mau ngomong katanya gitu kan. Kira-kira apa kira-kira Bu Usra kira-kira yang mau diomongin gitu? Ya, itulah yang saya bilang barusan, mau dibilang baik-baik saja, ternyata saya nggak baik-baik saja. Iya, saya punya banyak hal rasanya di kepala ya, mumet gitu. Oh iya, berarti sedang apa ya Bu Usra ya? Sedang pusing-pusing dikit gitu kan? Nggak banyak-banyak gitu. Banyak sebenarnya Mai. Bu Usra, kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti Bu Usra mau dapat apa ini? Sebenarnya saya memang ingin ada pencerahan lah sedikit. Kalau saya sharing terus dengan bicara dengan Bu Mai, ada semacam saya inginnya menemukan sebuah solusi lah untuk masalah saya biar nggak terlalu pusing-pusing ya dengan masalah saya gitu. Oh, berarti memang sedang lagi pengen curhat nih ceritanya gitu. Curhat. Iya, insya Allah ya kita curhat hari ini ya Bu Usra. Oke. Kira-kira apa kira-kira yang lagi Bu Usra hadapi akhir-akhir ini? Wih, yang mana dulu ya? Mulai dari yang mana dulu ya? Tapi intinya memang saya sangat udah mulai mumet gitu ya, karena kebanyakan tugas sehingga hal-hal yang harusnya saya kerjakan nggak saya kerjakan, hal-hal yang seharusnya saya penuhi tidak terpenuhi seperti itu. Jadi saya bingung juga mau mulai dari mana Bu Mai. Gimana tuh ya? Iya, berarti Bu Usra lagi bingung nih antara tugas yang satu dengan ini. Terkadang maunya yang gini tapi tidak tercapai seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Usra itu ada nggak memberikan dampak positif dari kegiatan yang Bu Usra lakukan itu terhadap perkembangan diri Bu Usra misalnya mungkin? Positif sih, cuma saya kewalahan gini loh Bu Mai. Saya tuh banyak amanahnya gitu ya, banyak yang percaya ke saya. Tapi sayanya rasanya kok nggak bisa menyelesaikan sesuai harapan-harapan dari mereka, terutama kepala sekolah saya ya. Saya kalau di sekolah itu beberapa hal tanggung jawab itu ke saya. Misalnya nih menjadi wakil ketua Pensa Smart Competition. Kita bikin sebuah event dan saya ketuanya kan seperti itu. Kemudian saya juga kita lagi ikut PGP, pendidikan guru penggerak, yang ya kita tahu tugas-tugasnya ada lah ya, deadline apa segala macam, tuntutannya ada. Kemudian saya juga pamong dari beberapa mahasiswa, kemudian saya juga dipercaya sebagai koordinator proyek, dan semua itu koordinator proyek kelima tuh semuanya membutuhkan konsentrasi yang waktu saya gitu, sehingga saya mumet ketika hal-hal tertentu tidak saya selesaikan tepat waktu, semua berantakan gitu. Termasuk sama siswa saya udah pada komplain, Bu Usra kok ini jarang masuk kelas gitu ya, kenapa kok di kelas habis mahasiswanya ngajar nggak ngobrol-ngobrol lagi, karena saya nggak punya banyak waktu untuk itu gitu. Jadi beberapa hal mulai berdampak kepada saya, ya itulah bikin saya gimana lagi. Iya Bu Usra. Nah, kira-kira menurut Bu Usra itu antara peran kita sebagai seorang guru atau meletakkan posisi kita gitu, kita ini sebagai seorang guru yang
kira-kira yang mana yang kewajiban yang utama gitu, dengan kewajiban pendukung gitu Bu Usra. Kira-kira menurut Bu Usra mana yang terpenting gitu kira-kira kalau kita di dalam sekolah gitu? Semuanya sekolah yang tugas-tugas saya lakukan itu penting. Saya sebagai guru tentu harus memberikan pembinaan kepada siswa. Sedangkan tugas lain seperti pamong, tentu ada semacam kewajiban tersendiri buat saya untuk mengayomi mahasiswa-mahasiswa yang di bawah bimbingan saya. Itu juga merupakan sebuah tugas dan itu harus. Kemudian hal-hal lain misalnya yang event-event atau yang sekarang lagi saya jalani itu program baru student exchange atau sister school. Saya juga panitianya. Kita bikin appointment, bikin MOU dengan pihak luar negeri gitu ya. Jadi kita ada waktu-waktu yang tidak bisa saya atur sesuai dengan waktu saya. Schedule-nya harus menyesuaikan dengan jadwal saya ngajar gitu. Nggak mungkin karena kita MOU-nya dengan orang luar negeri gitu. Terus ya semua itu penting buat saya. Selama ini rasanya kok kalau berjalan aman-aman saja, cuman belakangan keteteran. Iya, keteteran. Iya, berarti Bu Usra sekarang lagi menghadapi antara tugas pokok sebagai seorang guru dengan dengan tugas untuk menjalankan manajemen sekolah gitu, dengan tugas-tugas pendamping lainnya gitu kan. Nah, kira-kira tadi Bu Usra sudah banyak menguraikan nih, ada katanya sebagai ketua event ada sebagai sekarang menjalani guru penggerak juga gitu kan banyak sebagai pamong iya juga gitu kan, koordinator P5 juga gitu kan. Nah, kira-kira dari kegiatannya itu Bu Usra mana kira-kira yang paling berat rasanya menjalankan kegiatannya itu? Mana ya? Yang paling berat adalah yang harus menepati jadwal gitu, yang kerja yang menepati jadwal. Misalnya jam 7.30 saya harus di sini, jam 8.90 saya harus begitu. Itu yang paling berat. Ya salah satunya yang mengajar itu, karena itu jadwalnya tetap. Kemudian ya membuat MOU gitu dengan pihak luar yang kita tidak bisa menentukan harinya, jamnya, tanggalnya, itu yang paling berat. Sisanya kan bisa. Contoh koordinator P5, saya punya tim ya, bisa dikoordinasikan ketika kita bikin PR-nya buat rencana, kita bisa diskusikan dan waktunya tidak terikat harus jam sekian diskusinya, harus jam sekian, enggak seperti itu. Ada komunitas-komunitas belajar saya yang lain di luar, ada Kombel juga dengan guru-guru lain misalnya MGMP atau komunitas belajar saya yang dengan guru luar itu kan biasanya menyesuaikan jadwal ya, itu biasanya tidak. Okay. Yang masalah kita itu yang saya harus mengikut jadwal. Berarti sudah ada yang terjadwal gitu kan? Kalau ada. Yang ada kegiatan itu yang belum terjadwal gitu kan? Nah, selama ini kan kegiatan Bu Usra ini sudah berjalan nih sampai hari ini gitu kan? Ada nggak gimana Bu Usra cara membagi waktunya selama ini gitu? Selama ini tuh ya, ketika saya di Pamong misalnya kan ada masalah, dia itu mahasiswa sekarang udah berbimbing. Jadi konsepnya itu listen study. Jadi saya sampaikan kepada mahasiswa saya masuk kelasnya itu, misalnya kan ada satu kelas 7A gitu ya, satu orang penanggung jawab. Yang masuknya harus berdua gitu atau bertiga. Satunya jadi observer, yang satu lagi mengajar. Nanti ketika observernya mengobservasi temannya, dia bisa menginformasikan kepada saya, temannya tampil seperti ini masalahnya, seperti itu masalahnya. Nanti kita diskusikan ketika jadwal saya kosong, kan seperti itu. Saya atur sedemikian rupa sehingga jadwal mengajarnya nggak terlalu mengganggu saya, justru menjadi sebuah kekuatan juga buat saya kan, ada mahasiswanya. Yang masuk kelas tidak akan tinggal, kan ada mahasiswanya gitu. Tapi mahasiswanya juga harus jalan tugasnya, dia harus diobservasi kan. Tapi yang observasi adalah saya bagi tugas dengan temannya. Nanti kita diskusikan, benar nggak dia ada masalah ini, adik-adik punya masalah apa, seperti itu. Itu masalah mengajar. Kalau masalah yang lain, tugas 3P misalnya ya, saya biasa bikinnya malam. Sesudah semua yang harus menuntut kehadiran saya itu udah selesai gitu ya. Cuman masalahnya kalau malam kadang
ketika kesehatan saya menurun kayak kemarin, naik gitu ya, muntah-muntah, itu udah keteteran. Satu hal yang saya tidak pada waktunya saya kerjakan, semua berantakan. Pagi saya nggak bisa lagi mengerjakan tugas CGP karena saya ada jadwal yang harus saya ikuti gitu. Ya itulah belakangan kenapa dia jadi masalah, karena saya tidak bisa menepati satu jadwal saya gitu. Ya kayak gini ya, kayak tugas CGP. Ya sayanya malam udah capek, udah letih, udah nggak enak perutnya, muntah-muntah gitu. Pengennya kan istirahat. Jadi itulah pagi kerjakan tugas ini nggak sampai karena ada hal-hal lain yang harus saya kerjakan juga gitu. Ditelepon sama migrasi atau segala macam gitu kan. Nah itu masalahnya juga di kolaborasi dengan teman-teman. Cuman untuk masalah pribadi saya yang tidak bisa di-share, saya nggak mungkin dong tugas PGP saya share juga sama teman-teman. Tolong dong bikin, kan nggak mungkin ya. Saya nah itu saya tidak bisa menepati itu karena masalah kesehatan, masalah saya tidak menepati jadwal makan gitu. Ya Bu Usra, dari yang Bu Usra ceritakan tadi itu saya tangkapnya ada beberapa hal ya. Berarti karena jadwal Bu Usra sekarang agak keteteran gitu sehingga berefek dengan kesehatannya seperti itu. Kira-kira bentuk ideal seperti apa yang Bu Usra inginkan dari semua kegiatan tersebut gitu? Idealnya ya, mahasiswa saya terbimbing, tidak ada masalah ya. Iya. LMS dia kan juga punya LMS ya, mahasiswa LMS-nya terisi bagus tanpa dipantau. Kemudian siswa saya mendapatkan pengajaran sesuai jadwalnya. Nah, terus siswa saya juga berprestasi sesuai keinginan saya, targetnya bagus gitu. Kemudian CGP saya lancar, tugasnya nggak pernah telat, nggak pernah ditelepon sama fasil saya. Terus kemudian idealnya lagi semua tugas-tugas kayak P5 saya koordinasikan dengan baik, jalannya bagus, nggak ada masalah. Kemudian event saya kebetulan alhamdulillah udah berakhir eventnya, jadi nggak terlalu mengganggu. Palingan hanya sekedar pelaporan dan hal-hal lain yang administrasinya yang masih jalan, misalnya sertifikat atau apa gitu, itu nggak mengganggu. Nah sekarang ini ya sister school saya pengennya student exchange itu berjalan lancar, tidak ada masalah di luar negeri, tidak kendala imigrasi, paspor, dan itu semua oke. Dan ternyata kalau impian saya, wah SMP 1 semakin ada inovatif gitu ya, semakin dilirik disegani masyarakat lah, semakin menjadi pilihan walaupun sekarang sudah sistem zonasi. Iya. Oke Bu Usra. Tadi Bu Usra sudah menggambarkan bentuk ideal yang mau Bu Usra inginkan gitu kan. Ada menurut Bu Usra ini untuk mendapatkan sesuatu yang ideal itu kira-kira langkah apa kira-kira yang akan Bu Usra lakukan? Apa ya? Kalau kolaborasi rasanya sudah cukup. Apalagi ya. Sekarang saya juga melakukan inovasi pembelajaran kayak kangen juga menyapa siswa-siswa saya ya. Saya bikin di grup atau interaksi melalui internet. Misalnya saya bikin kayak kemarin ada pokoknya interaksi lewat daring karena saya kan kehadiran pada waktu itu nggak bisa gitu. Jadi saya bikin soal, di anak-anak menjawab. Jadi saya tetap ada interaksi dengan siswa saya walaupun di kelas sehari-hari sama mahasiswa gitu. Ya menyapa siswa di luar jam kalau ketika ketemu misalnya mereka suka curhat suka apa gitu kan, Bu kemarin masalahnya ini masalah ini, kemudian saya ingin hadir untuk mereka gitu kan di luar jam ketika saya ada. Nah yang terakhir itu rasanya saya pengen perbaiki lagi ya itu tadi supaya tidak mengganggu hal pribadi saya, pola makan kali ya, kesehatan kali ya. Menjaga kesehatan gitu supaya nggak keteteran satu ganggu semua gitu. CGP-nya tugas saya kalau dikerjakan insya Allah sih cepat ya, cuman masalahnya saya nggak mengerjakan, jadi paginya keteteran lah semua gitu. Saya ngetik-ngetik datang
tugas lain, dan lain-lain. Tadi ya Bu Usra, tadi kan udah Bu Usra uraikan tadi kan, Bu Usra akan mengadakan inovasi pembelajaran gitu kan, untuk mencapai sesuatu yang ideal untuk Bu Usra gitu kan. Penerapan ini mungkin kayaknya sudah Bu Usra lakukan di jauh hari gitu kan. Mungkin di akhir sesi kita ini mungkin saya hanya mampu bilang seperti ini sama Bu Usra. Yang pertama Bu, kesehatan itu adalah sesuatu yang utama untuk kita menjalankan suatu kegiatan kita yang banyak di luar gitu kan. Semoga Bu Usra sehat selalu gitu kan. Dapat menjalankan sesuatu yang Bu Usra inginkan atau kegiatan-kegiatan Bu Usra berjalan lancar gitu kan. Saya pun dapat mengambil pelajaran ini dari kegiatan Bu Usra. Saya juga di sekolah itu banyak juga kegiatannya. Mungkin saya nanti akan memprioritaskan juga lah seperti Bu Usra gitu kan. Pelajaran yang saya ambil dari Bu Usra hari ini, saya akan membuat inovasi juga lah, gimana supaya saya juga tidak keteteran juga untuk baik itu dalam segi mengajar maupun menjalankan peran saya dalam manajemen sekolah. Ya Bu Usra, saya ingin nantinya Bu Usra bercerita lagi nih setelah menerapkan sesuatu untuk mencapai hal ideal tadi gitu kan. Saya ingin sharing-sharing lagi nanti sama Bu Usra gitu kan. Gimana saya ingin melihat kegiatan Bu Usra ini sukses nantinya di ujung. Kalau bulan Desember nanti kita bicara lagi ya Bu Usra. Ya, insya Allah. Tapi sister school saya bulan Januari. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ketika nanti kita ada waktu kita ketemu lagi deh, kita atau di WA kita sering-sering lagi gitu kan. Ya Bu Usra, terima kasih atas sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita berdua seperti itu. Wah, bermanfaat sekali. Iya, amin. Iya, tadinya saya mumet-mumet kalau udah ngomong sama Bu Mai enak gitu. Jadinya merasa iya ya saya yang salah. Oh, salahnya di situ. Nggak ada yang salah sebenarnya. Ya maksudnya jadi menyadari kenapa saya keteteran itu ternyata memang salah saya gitu. Satunya nggak pas ya imbas semua gitu, mumet. Biasanya kan saya santai-santai enjoy aja karena nggak ada masalah gangguan kesehatan, nggak ada gitu kan. Ya seperti itulah. Makasih ya Bu Mai ya. Ya sama-sama Bu Usra. Kita sharing lagi ke depannya ya Bu Usra gitu kan. Kita refleksi diri lagi seperti itu. Kita cari hal-hal yang akan menunjang kegiatan kita dan kerja kita nantinya seperti itu. Sampai jumpa lagi Bu Usra. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.